Chapter 11. Parts of speech and emphasis, function and form. Snapshot. Anda telah melewati 10 macam clue di mana telah disuguhkan secara penulisan sebuah teks yang praktis dengan serangkaian kalimat yang benar secara gramatikal. Pembahasan dimulai dari bentuk utuh sebuah kalimat dengan berbagai variasinya, dilanjutkan dengan memahami bagian elemen kalimat yang lebih kecil. Pada clue 11 ini, kita memfokuskan pada bagian yang lebih kecil lagi dari elemen kalimat, yaitu tentang kata dan variasi imbuhan, affixes. Salah satu hal yang tidak dapat diabaikan dalam setiap penulisan kalimat adalah penggunaan jenis kata yang tepat. Kemampuan untuk mengidentifikasi jenis atau kelas kata dan menggunakannya dalam kalimat dengan tepat merupakan hal yang sangat penting. Dengan demikian, Anda semakin tahu bahwa jenis kata yang berfungsi sebagai subjek kalimat pasti memiliki bentuk dan peran yang berbeda jika dibandingkan dengan kata yang digunakan sebagai predikat. Pengetahuan mengenai elemen kalimat seperti subjek, predikat, objek, dan adverb saja tampaknya tidak cukup tanpa didukung pengetahuan tentang variasi kata-kata yang menduduki jabatan tersebut. Pengetahuan yang saya maksud adalah pengetahuan mengenai afiksasi, yaitu proses menentukan kata-kata baru yang memberikan tambahan awal, prefix, atau tambahan akhir seperti sufiks. Seperti halnya di dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris, kata benda yang menduduki jabatan subjek akan memiliki variasi kata benda konkret dan kata benda abstrak. Nah, di dalam bahasa Inggris, kita mengenal beberapa jenis kata yang lazim digunakan untuk menyusun sebuah kalimat yang disebut bagian dari ujaran. Pada setiap jenis kata, terdapat ciri yaitu sebagai root atau sebagai hasil suatu transformasi dari jenis kata lain. Proses transformasi atau pembentukan jenis kata baru dari jenis kata lain tersebut selanjutnya disebut afiksasi. Pada afiksasi, kita akan menambahkan awalan tertentu ataupun akhiran pada satu jenis kata untuk menghasilkan jenis kata baru. Jenis kata baru hasil bentukan tersebut kemudian disebut derivative words. Berikut contoh derivative words-nya. Derivatif. Ada beautiful, development, storage, popularity. Yang ada root-nya beauty, develop. Efficient dari full, man, ya. Development, full, age, IET. Yang melakukan prefix atau suffix, ya, contohnya enrich, memperkaya, enlarge, luas, broad, broaden, deepen, long, lengthen, soften. Ini ada contoh dengan suffix, kata-kata sifat ya. Development, government, improvement, enjoy. Oke, govern ini pemerintah, tapi kalau jadi tambahin implement alias affixing, jadinya pemerintah. Kalau dengan suffix, adalah storage. Pokoknya ini basic banget ya, kalian tentunya sudah cukup paham. Instruktur, konstruktor, aktor, prosesor, proses. Oke, kurang lebih seperti ini semua. Berikut beberapa contoh penggunaan di dalam kalimat. Students have a lot activities at school. They have to be active trying to do the best. The series of books, entitled Pasti Bisa, have been popular among the student and teacher. The writer has reached the beginning of this popularity. The fuel of your motorcycle must be really pure. The purity will keep the engine life longer. Berikut beberapa contoh penggunaan di dalam kalimat. All students have to attend the class on time. Their attendance will be considered as fine. Dan contoh penggunaan di dalam kalimat. The weather is so warm in the morning. The warm is good for health. The tape is long enough. The length reaches 5 meters. If only you know that my love for you is so deep, and the depth of his love is immeasurable. You have to process a strong faith for your dignity. The strength shall not be easily broken. Ini ada kata sifat tambah li. Softly, quickly, clearly, beautifully, slowly, tenderly. Ada aus juga. Pembentukan sifat kata marvelous. Ya, jar, dangerous, advantage, bermanfaat, luxurious, mewah, colorful, skillful, terampil, beauty, beautiful, wonderful, able. Kalian bisa screenshot semua contoh-contoh. Kalau ada berikut contoh dalam kalimat kayak in ya, for some, steam in, information option. Lalu, if you imply to other people, you will consider unmannered, efficient. Begitu contoh dalam kalimat pen, misuse, mismanage, prefix. Ini ada contoh prefix miss. Nah, jadi prefix dis ya. Disable, dislike, diskualifikasi, misspell, misprint, contohnya miscom, undress, buka, uncommon, uncomfortable, uncontrolled, dan lain-lain.
Lalu, satu hal yang harus Anda ingat, bahwa penerapan prefix atau suite terbersifat applicable to all kind of words. Selanjutnya, sebuah model aplikasi sebagaimana telah dijelaskan di atas kelompokkan. Satu, inflectional affix dan kedua, derivational affix. Dan the part of speech, sebagaimana telah dijelaskan, disebut sebuah kalimat adalah harus terdapat elemen subjek dan predikat ditambah objek dan kata lain yang digunakan sebagai informasi, gagasan, atau pesan. Partisipan yang berkedudukan sebagai subjek pasti berbentuk kata atau frasa benda, SPO ya, yang kayak tadi di chapter sebelumnya. Ini contohnya banget, memiliki jabatan pelengkap, terus modifier kata penunjuk jumlah some, of, any, allow, non biasanya dilalui kadang, of, verb. Ini contoh kalimat wish-nya on my vacation, I went to Yogyakarta. I left the house at 8 p.m. Got there at 9:30. I visited the village in the morning and Borobudur Temple at wah ini oke. Dua adverb sering juga disebut sebagai circumstance bagian kalimat yang menunjukkan suasana. Penunjukan keterangan waktu, tempat, alasan, dan sebagainya biasanya didahului dengan preposisi. Keterangan tersebut sering berbentuk frasa atau belakang klausa. The final exam will be held at the end of the month, dan lain-lain. Pada pembahasan ini, alias 111, Anda telah disuguhi kita ya, saya juga tetap belajar dengan penjelasan masalah affixes dan part of speech. Jika Anda kalian telah memulainya, dipastikan Anda bisa membuat teks tertulis dalam bahasa Inggris dengan lebih baik. I bet for it. Good luck, always do the best, and love sincerely. Thank you very much.